Ya, kita dari kemarin melihat pertanian kita kekeringan, masyarakat butuh bantuan air begitu ya. Dan tadi bertemu para romo kiai dan sebagian menganjurkan kita sholat istisqa yuk gitu. Dan saya kira itu ajakan yang harus kita segera lakukan. Karena manusia sudah berikhtiar, tapi Allah yang menentukan. Maka inilah bagian dari ikhtiar yang bisa kita lakukan dan terima kasih para romo kiai yang sudah memimpin sholat istisqa ini dan mudah-mudahan kabul. Ya. Merinding, Ganjar dan warga sholat minta hujan, setelahnya langsung turun hujan deras, pertanda alam merestui Ganjar jadi pemimpin negeri. Doa orang soleh insya Allah makbul. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Karena itulah di masa mendekati Pilpres 2024 ini, kita seharusnya punya mindset yang sama, bahwa kita tidak mencari pengganti Jokowi. Yang kita cari adalah orang yang bisa meneruskan tongkat estafet Jokowi. Orang yang punya frekuensi yang sama dengan Jokowi, yang punya sifat yang sama dan berasal dari rakyat kecil yang juga mengerti kita. Karena mencari pengganti itu gampang, tetapi mempertahankan apa yang sudah dibangun dan mengembangkannya supaya bisa lebih besar, itulah yang susah. Ya sebenarnya karena sebagian besar ini lahannya PTP ya, pasti butuh pelatihan-pelatihan kepada mereka. Kalau ujungnya pada kesejahteraan ya dilatih cara memilih bahannya tadi, cara memotongnya mesti diajarin sih mereka semuanya, sehingga kita bisa mengelola kebun teh ini jauh lebih bagus, memanennya juga lebih bagus. Itu yang paling penting gitu. Saya jelas tidak akan memilih Prabowo Subianto karena beliau sudah tua, sudah waktunya istirahat, dan kalau dipaksakan untuk menjadi pemimpin negeri ini, ditakutkan menjadi tidak fokus dan gampang dimanipulasi oleh orang-orang sekitarnya. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan, dan menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk menang. Ya, tadi ketemu dengan Pak Ganjar, gimana Kiai hari ini kan bersilaturahmi dengan Pak Ganjar? Alhamdulillah hari ini kita semua para perwakilan para kiai pondok pesantren yang diundang ke Kabupaten Cianjur bersilaturahmi dengan Pak Ganjar. Tentu kita merasa senang, merasa bahagia. Kalau hari-hari kemarin kita hanya melihat di media, tapi hari ini kita bertemu langsung, mendengar langsung apa yang disampaikan gagasan Pak Ganjar tentang Indonesia nanti ke depan apabila beliau terpilih. Dan kita semua tentu dari kalangan pondok pesantren berharap bahwa Pak Ganjar keberpihakan terhadap pondok pesantren itu secara penuh dan mutlak. Mungkin pilihan saya satu-satunya adalah Ganjar Pranowo. Karena selain dia punya rekam jejak yang bagus dalam melawan radikalisme, dia juga dekat dengan rakyat kecil dan menjadi bagian dari kita semua. Lagian, sekali lagi, saya tidak mencari pengganti Jokowi. Saya hanya mencari siapa penerus Jokowi. Dukuh pada Kati Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, diguyur hujan setelah bakal calon presiden Ganjar Pranowo melakukan sholat istisqa bersama para kiai khos dan warga Kamis 5 Oktober. Yang bikin merinding seperti keajaiban, setelah beberapa jam sholat tersebut dilakukan, hujan deras pun membasahi desa yang telah lama dilanda kemarau tersebut. Cerita bermula ketika Ganjar berkunjung ke desa Tegalega dan menginap di sana pada Rabu 4 Oktober malam. Saat bertemu dengan masyarakat dan jalan-jalan menikmati desa di kaki Gunung Gede itu, Ganjar pun dicurhati tentang sulitnya air bersih. Kemarau berkepanjangan membuat warga yang mayoritas petani itu kesulitan. Perkebunan dan tanaman banyak yang mati sehingga gagal panen. Kejadian itu diceritakan Ganjar ketika bertemu dengan para kiai khos Cianjur di Ponpes Al-Ittihad. Saat itu para kiai mengajak Ganjar untuk melaksanakan sholat istisqa bersama. Sekitar pukul 14.30, Ganjar, para kiai khos, dan ratusan santri berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di lapangan Ponpes Al-Ittihad dengan khusyuk. Beberapa jam saat perjalanan pulang, Ganjar mendapatkan kabar dari salah satu warga di Tegalega bahwa hujan benar-benar turun di desa itu. Warga bernama Sandi Okta mengaku doanya langsung dibayar kontan.
Sandi Okta tak menyangka doa Ganjar dan para kiai host di Cianjur dalam salat istisqa langsung dikabulkan secepat itu. Tentu saja, hujan itu disambut sukacita oleh masyarakat setempat karena sudah hampir 4 bulan di desanya tidak turun hujan. Sandi meyakini Ganjar dan para kiai host Cianjur berdoa dengan keseriusan dan keikhlasan jiwa. Doa itu pun didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung dikabulkan. Hal senada pun disampaikan Nandri, warga desa Tegalega lainnya. Nandri bahkan sempat mengabadikan momen hujan di desanya itu karena takjub dengan kebesaran Tuhan. Meski tak lama, tapi hujan setelah Ganjar dan para kiai host Cianjur salat istisqa itu cukup membuat adem hati dan suasana warga yang mayoritas petani itu. Mereka berharap ini awal yang bagus untuk kehidupan ke depan. Berkah sekali bukan? Ini merupakan pertanda alam memberikan persetujuannya kepada Ganjar untuk memimpin negeri ini guna mensejahterakan rakyatnya. Orang-orang baik doanya memang selalu makbul. Melakukan sholat istisqa, langit yang tadinya panas akhirnya menurunkan hujan. Ini artinya Ganjar doanya dijawab oleh Tuhan. Dan Ganjar Pranowo tidak membanggakan diri, namun ia menyerahkan seluruhnya kepada Sang Pencipta mengenai doa yang mau dijawab atau yang tidak dijawab. Tapi saya kira ini adalah sebuah bukti bahwasanya Tuhan berpihak kepada orang benar dan Tuhan ada di kerumunan orang-orang yang menjalankan tugas beserta tanggung jawabnya dengan luar biasa serius dan konsisten. Berani berdoa itu adalah hal yang sifatnya membanggakan, karena dengan berdoa kita tidak mengharapkan jawaban dikabulkan, namun kita berharap bahwa Tuhan mendengarkan dan bisa memberikan belas kasihan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Inilah Ganjar yang orangnya tulus ikhlas dan sudah selesai dengan dirinya. Biasanya para politisi kalau disuruh berdoa meminta sesuatu, kadang-kadang mereka takut, karena takutnya kalau tidak dijawab Tuhan maka akan digoreng oleh masyarakat. Tapi beda dengan Ganjar yang merupakan orang yang lepas beban dan tetap saja melakukan apa yang diinginkan oleh pimpinan pondok pesantren saat itu untuk berdoa dan melakukan sholat istisqa. Ganjar tidak peduli mau dijawab atau tidak, mau dikabulkan atau tidak, tapi dia tetap tulus untuk rakyat. Beliau melihat adanya kebutuhan untuk itu dan hujan harus datang segera agar boleh segera diberikan pelepasan atas kekeringan. Konsep doa adalah bukan untuk mengubah Tuhan, tapi mencari resonansi dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu, dengan hati yang bersih, tulus untuk rakyatnya, akhirnya Tuhan dan alam pun menjawab. Hujan turun deras di Tegalega. Bagaimana menurut Anda? Ketika sesi Najwa Shihab yaitu memberikan cermin kepada 3 capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Nah, di sini sangat unik sekali ketika yaitu capres-capres tersebut bercermin, ada yang menceritakan masa lalu, ada yang menceritakan yaitu tentang pesan orang tua, dan bahkan juga ada salah satu capres yang ogah bercermin. Padahal di sini cermin mempunyai filosofi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk capres-capres pada Pilpres 2024 mendatang. Terlihat watak asli 3 baca pres. Refleksi di cermin, rakyat cuma Ganjar yang benar-benar tulus untuk Indonesia. Anies gaje ngalor ngidul, Prabowo sombong suka-suka gue. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Dan tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ketiga capres ini Anda bisa mendengar dan melihat ya, kira-kira siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun mendatang, yaitu pada Pilpres 2024 hingga 2029. Anda pasti ketika melihat pemaparan yaitu refleksi dari ketiga capres di sini, ketika bercermin pasti Anda bisa menimbang-nimbang dan bisa menelaah dengan baik, dan semoga saja bisa memberikan pilihan yang terbaik pada Pilpres 2024. Semua yang dikatakan oleh Mas Anies ini justru malah tidak konsisten atau kontradiksi. Katanya jangan sampai membuat proyek hanya untuk pencitraan. Yang saya anehnya justru itulah yang dia lakukan. Pak Prabowo ini nggak siap, gagap, gugup seperti anak
sekolah yang mau ujian dan ketika tampil hanya sibuk membacakan rangkuman itu. Pak Ganjar dibandingkan dua baca pres lainnya beda kualitas. 3 bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tampil di acara Mata Najwa bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Selasa 19 September. Dalam acara tersebut ada satu momen di mana Anies, Ganjar, dan Prabowo diminta untuk merefleksikan diri di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium. Najwa Shihab selaku pemandu acara meminta ketiga bakal capres berbincang dengan diri sendiri di depan cermin soal kilas balik perjalanan hidup mereka selama ini. Pesan dari orang tua, harapan mereka tentang Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang. Saat melakukan itu, Anies sempat terdiam sejenak, kemudian tertawa. Ia mengaku belum pernah berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Setelah berkelakar sejenak, mantan gubernur Jakarta itu kemudian menyampaikan refleksi diri di depan kaca. Bukannya menyampaikan harapan Indonesia ke depan serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres nanti, Anies malah ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Bahkan, baca pres satunya lagi, Prabowo Subianto, lebih parah. Prabowo menolak instruksi Najwa Shihab untuk melakukan refleksi sambil menatap cermin saat tampil di acara tersebut. Prabowo menolak menatap cermin saat diarahkan oleh Najwa Shihab. Prabowo menjadi baca pres terakhir yang menyampaikan gagasannya di acara tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memberikan gestur hormat ketika berdiri di hadapan cermin besar yang sudah disediakan. Psikolog Hana Rahmi menilai sikap Prabowo tersebut menunjukkan kecenderungan penyangkalan alias denial. Ketika melihat pantulan diri, Prabowo punya ketakutan gagal seperti sebelumnya. Akademisi di Universitas Bayangkara itu mengatakan sikap penyangkalan itu muncul lantaran kegagalannya di masa lalu sehingga khawatir dikesankan menghayal terlalu tinggi. Dalam acara malam itu, Prabowo tampak ingin memperlihatkan kesan yang sama dengan baca pres lain. Bukan cuma denial, kata Hana, Prabowo juga menunjukkan sikap blocking dan boundaries atas dirinya. Penolakan berbicara di depan cermin dimaknai sebagai Prabowo yang enggan terlihat kurang atau punya kelemahan, terlihat sombong dan terkesan suka-suka gue, tidak menghormati Najwa sebagai tuan rumah sama sekali. Sementara itu, baca pres Ganjar Pranowo justru mengingatkan dirinya atas pesan mendiang kedua orang tua agar melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan tidak korupsi. Apa yang disampaikan orang tua kepada Ganjar, itulah yang terjadi saat ini pada Ganjar. Jadi tepatlah adegan bercermin itu sangat penting untuk melihat pelajaran masa lalu agar masa kini diperbaiki untuk masa depan. Saya rasa rakyat yang cerdas bisa melihatnya secara gamblang. Dari acara yang dipandu oleh Mbak Nana itu, dan dari semua capres yang hadir, hanya Ganjar yang sudah tepat melanjutkan estafet pembangunan Jokowi atau melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan Jokowi untuk Indonesia maju. Irama Ganjar malah bisa lebih cepat, insya Allah. Kalau kedua capres lainnya, yaitu Prabowo dan Anies, hanya memberikan janji dan harapan yang bersifat umum dan biasa-biasa saja. Apalagi rekam jejak Anies dan Prabowo sangat jelas banyak cacatnya. Sedangkan Ganjar, 2 periode menjadi gubernur dan juga 2 periode ada di DPR. Jadi kalau mau Indonesia terus melaju dengan program-program yang jelas dan bermanfaat, maka pilihlah yang benar-benar bisa kerja, bukan cuma sok peduli pada bangsa atau sok cerdas, tetapi solusi dan gagasan yang diklaim itu bulat dan tidak jelas. Dari persona dirinya pun juga tampak, jangan pilih pemimpin yang sombong bukan main. Jadi, bagaimana menurut Anda?